Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Di kesempatan kali ini kita akan bersama-sama belajar Akidah Akhlak materi kegiatan belajar 1 modul PPG. Sebagai bentuk persiapan kita untuk menghadapi UP yang akan dilaksanakan di bulan Februari nanti. Yuk kita belajar bareng. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu supaya Allah senantiasa memberkahi setiap usaha kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita akan mulai terkait dengan yang pertama ialah Asmaul Husna. Di materi 1 ini kita belajar tentang Asmaul Husna. Pengertian Asmaul Husna secara bahasa bermakna nama-nama yang terbaik. Nama-nama Allah berjumlah 99 yang menegaskan bahwa Allah mempunyai berbagai nama yang terbaik. Melalui nama itu, umat Islam bisa mengetahui keagungan Allah dan menyeru dengan nama-nama tersebut ketika berdoa atau mengharap kepadanya. Menunjukkan bahwa nama-nama yang disandang Allah adalah sifat-sifat yang amat sempurna dan tidak sedikit pun tercemar dengan kekurangan. Yang selanjutnya ialah konsep Al-Asmaul Husna tentang Allah. Kata Allah berasal dari kata Al-Ilah. Kata Al-Ilah berarti menyembah serta mengarah kepada makna keharusan untuk tunduk dan mengagungkan. Konsep Asmaul Husna tentang Al-Rahman dan Al-Rahim berasal dari kata rahimah yang berarti menyayangi atau mengasihi, yang mengandung makna kelemah lembutan serta kasih sayang. Konsep Al-Asma'ul Husna tentang Al-Rahim. Ar-Rahim artinya yang maha pemurah di dunia dan akhirat, sedangkan Ar-Rahim artinya maha penyayang di akhirat. Ungkapan ini diungkapkan oleh Ibnu Jarir dan sebagian ulama salaf ahli tafsir. Jadi, Ar-Rahim hanya diberikan kepada orang-orang yang soleh saja. Kemudian, konsep Asmaul Husna tentang Al-Malik. Seperti kita ketahui bahwa Al-Malik artinya secara umum diartikan maharaja atau merajai, atau juga dikatakan sebagai penguasa. Imam Al-Ghazali menjelaskan arti Malik yang berarti raja, yang merupakan salah satu nama Asmaul Husna, dengan menyatakan bahwa Malik adalah yang tidak butuh pada zat dan sifatnya segala yang wujud. Bahkan, Dia adalah yang butuh kepadanya. Segala sesuatu menyangkut segala sesuatu, baik pada zatnya, sifatnya, wujudnya, dan kesinambungan eksistensinya. Artinya, Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah penguasa alam semesta ini. Allah Maha berdiri sendiri. Allah penguasa jagat raya ini. Allah tidak butuh kita. Allah tidak butuh zat apapun karena Dialah yang menguasai alam semesta ini. Materi selanjutnya terkait dengan mukjizat, karomah, dan sihir. Kalau di soal biasanya akan nanti muncul, kita disuruh mengklasifikasikan hal tersebut termasuk mukjizat, karomah, ataupun sihir. Kita akan bahas yang pertama, konsep tentang mukjizat. Mukjizat adalah sesuatu yang ajaib, menakjubkan, atau mengherankan, karena orang atau pihak lain tidak ada yang sanggup menandingi atau menyamai sesuatu itu.
Mukjizat biasanya diberikan kepada para nabi. Seperti kita ketahui bersama, mukjizat yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman alaihissalam yang bisa berbicara dengan hewan. Atau mukjizat yang diberikan kepada Nabi Musa alaihissalam yang bisa membelah lautan dengan tongkatnya, serta mukjizat nabi-nabi yang lainnya yang disitulah menunjukkan kekuasaan Allah yang ingin Allah sampaikan kepada para manusia pada saat itu yang mereka masih ingkar akan kekuasaan Allah, yang mereka pada zaman jahiliyah masih menyembah berhala. Yang selanjutnya yaitu konsep tentang karomah. Karomah adalah berarti kemuliaan, keluhuran, dan anugerah. Sementara menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang mengistilahkan karomah dengan keramat diartikan suci dan dapat mengadakan sesuatu di luar kemampuan manusia. Karena biasanya dia mendapatkan karomah ini dari Tuhan atau Allah. Sementara menurut ulama sufi, karomah berarti keadaan luar yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada para walinya. Wali ialah orang yang beriman, bertakwa, dan beramal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau mukjizat itu untuk para nabi, kalau untuk para alim ulama yang mereka benar-benar solih, benar-benar beriman, mereka akan diberikan oleh Allah disebut dengan karomah. Biasanya diberikan pada para wali songo dulu, zaman dulu ya. Nah, kemudian konsep tentang sihir. Nah, kalau tadi kita belajar tentang mukjizat, karomah, hari ini kita belajar tentang sihir. Sihir bermakna segala sesuatu yang sebabnya nampak samar. Sedangkan menurut Abu Bakar Ar-Razi, sihir adalah segala sesuatu yang sebabnya samar dan bersifat mengelabui, tanpa adanya hakikat dan terjadi sebagaimana muslihat dan tipu daya semata. Menurut Al-Laits mengatakan sihir adalah suatu perbuatan yang dapat mendekatkan diri kepada syaitan dengan bantuannya. Ingat, kalau sihir itu yang memberi bantuan adalah syaitan. Ini biasanya dilakukan oleh para dukun, ya, yang mereka memiliki kemampuan, seolah-olah mereka memiliki kemampuan untuk membantu orang yang datang kepadanya, ya. Kemudian menurut Ibnu Farisi, sihir berarti menampakkan kebatilan dalam wujud kebenaran. Ibnu Hudam Maqdisi menyatakan sihir adalah ikatan-ikatan, jampi-jampi, perkataan yang secara lisan maupun tulisan, atau melakukan sesuatu mempengaruhi badan, hati, atau akal orang yang terkena sihir tanpa berinteraksi langsung dengannya. Jadi sihir ini bisa wujudnya beraneka ragam, teman-teman semuanya. Bisa berupa jampi, yang merupakan salah satu bentuk sihir yang biasanya akan mempengaruhi badan, hati, dan akal orang yang dikenai sihir tersebut. Bisa saja nanti mereka akan menjadi terpengaruh hatinya sehingga condong kepada seseorang yang awalnya mungkin dibenci atau kita kenal dengan istilah pelet dan lain sebagainya. Jadi sihir ini biasa dilakukan oleh para dukun yang mereka memanfaatkan bantuan dari para syaitan. Tentu ada konsekuensi tersendiri yang harus mereka kerjakan, ya, mungkin harus mengingkari kekuasaan Allah dan lain sebagainya. Baik, demikian teman-teman semuanya, itu adalah materi di KB1 untuk materi akidah akhlak. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.